Baik, perkenalkan, nama saya Raplino Ibrahim Tambunan dengan nomor IPM 25783097 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang yang pertama, perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Apa sih pengertian dari perangkat lunak? Perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi atau program yang mengatur cara kerja komputer untuk melakukan tugas tertentu. Jenis-jenis perangkat lunak ada dua. Yang pertama, sistem software. Contohnya sistem operasi yaitu Windows, Linux, Android, dan lain-lain. Yang kedua, application software. Contohnya ada MS, Word, Excel, WA, dan lain-lain. Yang kedua, pengertian rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang membahas secara sistematis dan terstruktur dalam pengembangan, mengoperasikan, dan memelihara perangkat lunak. Tujuan RPL yang pertama, menciptakan software berkualitas. Yang kedua, mengurangi biaya pengembangan. Yang ketiga, mengurangi kesalahan atau bug. Yang keempat, memudahkan pemeliharaan. Yang kedua, proses rekayasa perangkat lunak. Proses rekayasa perangkat lunak adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk membangun perangkat lunak, maka dari tahap awal sampai akhir. Aktivitas utama dalam proses rekayasa perangkat lunak yang pertama, spesifikasi kebutuhan, yaitu ada mengumpulkan kebutuhan interview, observasi. Yang kedua, menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang ketiga, membuat dokumen SRS yaitu software requirement. Yang kedua ada software design. Tahap membuat desain dari sistem sebelum diimplementasi. Yang ketiga, software implementasi. Tahap di mana desain diterjemahkan menjadi kode program. Yang keempat, software testing. Tujuan memastikan software bekerja dengan benar dan bebas bug. Yang kelima, development atau penerapan. Software ditulis atau dipasang ke lingkungan pengguna. Yang keenam, maintenance atau pemeliharaan. Yang ketiga ada analisis dan desain sistem. Pengertian dari analisis sistem adalah proses mempelajari kebutuhan pengguna dan alur kerja sistem untuk mengetahui apa yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak. Desain sistem adalah proses menerjemahkan hasil analisis menjadi bentuk teknis yang siap diimplementasikan atau di coding. Yang
keempat ada SDLC. SDLC adalah kerangka kerja yang menggambarkan tahap-tahap dalam membangun perangkat lunak dari awal hingga selesai. Model-model SDLC. Yang pertama, waterfall. Ketiga, prototype. Keempat, spiral. Kelima, agile. Lalu yang kelima ada program terstruktur. Program terstruktur adalah metode program yang membagi program menjadi bagian-bagian kecil atau modul dan menggunakan 3 struktur dasar. Yang pertama ada urutan, yang kedua pemilihan, ketiga perulangan. Yang pertama, urutan. Instruksi dijalankan dari atas ke bawah secara berurutan. Yang kedua ada pemilihan atau if, digunakan saat program harus memilih salah satu dari beberapa kondisi. Yang ketiga ada perulangan, loop, digunakan untuk mengulang instruksi. Yang keenam ada RPL. RPL program berorientasi objek. Konsep dasar PBO yaitu kelas, objek, atribut, metode. Yaitu yang pertama, kelas adalah cetak biru untuk membuat objek. Yang kedua, objek adalah bentuk nyata yang dibuat berdasarkan blueprint atau kelas. Yang ketiga, atribut adalah variabel yang menyimpan data atau karakteristik dari sebuah objek. Yang keempat, metode adalah fungsi yang didefinisikan dalam kelas dan digunakan untuk menggambarkan perilaku atau aksi dari sebuah objek. Prinsip utama dari PBO. Yang pertama, encapsulation. Yang kedua, interaksi. Yang ketiga, polymorphism. Yang keempat, abstraction. Yang ketujuh ada UML. UML adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk merancang dan menuliskan sistem perangkat lunak. UML memungkinkan kita untuk menggambarkan besar sistem tanpa harus langsung membaca kode. UML adalah bahasa pemodelan standar internasional. Artinya, siapapun yang paham UML akan bisa membaca dan memahami rancangan sistem meskipun dari negara berbeda. Jenis-jenis UML. Diagram. Yang pertama, diagram struktural. Yang kedua, diagram perilaku. Yang ketiga, diagram interaksi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada perkataan salah,
Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.